Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang mapping dan normalisasi database. Kami yang beranggotakan Ahmad Syafi'i absen 3, Algi Fajar absen 6, dan Haulenoval Muhammad absen 20. Mapping. Mapping table merupakan proses perubahan dari model data konseptual atau yang biasa disebut dengan ERD ke dalam bentuk model data fisik. Jadi setelah kita merancang model basis data dengan ERD, tahap selanjutnya yaitu meletakkan entitas-entitas ataupun relasinya ke dalam sebuah tabel. Mapping tabel mempunyai ketentuan yaitu setiap entitas pasti berubah menjadi tabel serta atributnya akan menjadi field dari tabel tersebut. Sedangkan relasi bisa berubah menjadi tabel dan bisa juga tidak. Mapping relasi entitas ke relasi tabel. 1. Algoritma mapping relasi entitas atau IR ke relasi tabel. Kebutuhan akan membuat tabel yang baik ini melahirkan beberapa teori atau metode, antara lain ialah mapping IR to table dan normalisasi. Algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memetakan IR diagram ke tabel relasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan entitas kuat. Yang kedua, ketentuan entitas lemah. Yang ketiga, ketentuan atribut multivalue. Yang keempat, ketentuan relasi binari one to one. Yang kelima, ketentuan relasi binari one to many. Yang terakhir, ketentuan relasi binari many to many. Yang ketujuh, ketentuan relasi ternary atau n-ary. Ya, di bawah ini merupakan beberapa aturan transformasi relasi. Entitas dengan derajat relasi 1, 1, maka relasi tidak menjadi tabel, melainkan dilakukan penambahan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu entitas, yaitu primary key dari relasi kardinalitas minimum. Entitas dengan derajat relasi 1n merupakan relasi tidak menjadi tabel, melainkan dilakukan penambahan primary key dari entitas berderajat 1 ke entitas berderajat n. Entitas dengan derajat n, maka relasi tersebut akan menjadi sebuah tabel, di mana pada tabel tersebut akan ditambahkan primary key dari entitas yang berhubungan. Contoh kasus untuk relasi one to one dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Contoh derajat 1 to n. Sedangkan untuk relasi berderajat n to n, relasi tersebut akan menjadi tabel baru. Berikut contohnya. Normalisasi database. 1. Bentuk-bentuk normalisasi. Normalisasi data adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk merorganisasi himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi atau erat. Hasil dari proses normalisasi adalah tabel-tabel data dalam bentuk normal atau normal form, yaitu tabel-tabel data yang terhindar dari dua hal, yaitu pengulangan informasi, potensi inkonsistensi data pada operasi pengubahan. Terdapat 6 bentuk normal atau non-normal form. Dalam teknik normalisasi data, ke-6 bentuk tersebut adalah: yang pertama, bentuk normal tahap pertama. Yang kedua, bentuk formal tahap kedua. Yang ketiga, bentuk normal tahap ketiga. Yang keempat, bentuk normal voice code. Yang kelima, bentuk normal tahap keempat. Yang terakhir, bentuk normal tahap kelima. Proses-proses normalisasi data. Dalam proses normalisasi, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkatan. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana.
sampai memenuhi bentuk 104 basis data yang optimal. Ya, seperti ini, bentuk tidak normal. Ya, itu adalah langkah-langkah proses normalisasi data dari bentuk tidak normal sampai bentuk kelima, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Bentuk tidak normal atau unnormalized form. Bentuk ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi, data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya atau inputannya. Bentuk normal tahap pertama atau first normal form. Bentuk normal ke-1 1NF ini merupakan beberapa ciri antara lain, yaitu setiap data dibentuk dalam flat file, data dibentuk dalam satu record demi satu record, dan nilai dari fieldnya berupa atomic value, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda atau multi value. Keempat, tidak ada atribut composite atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Yang kelima, tiap file hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti mendua. Hanya satu arti saja dan juga bukanlah pecahan kata sehingga artinya lain. 5. Bentuk normal tahap kedua atau second normal form. Bentuk normal kedua mempunyai syarat, yaitu yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Yang kedua, atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Yang ketiga, sudah ditentukan kunci file di mana file haruslah unik dan dapat mewakili atribut yang menjadi anggotanya. Sebagai contoh, ditentukan sebuah tabel siswa sebagai berikut. Keenam, bentuk normal tahap ketiga atau third normal form. Untuk menjadi bentuk normal ketiga, suatu tabel harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi bentuk second normal form atau normal kedua. Atribut bukan kunci, tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci utama atau primary key. Yang ketiga, setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada primary key dan pada primary key secara menyeluruh. Berikut ini adalah contoh relasi yang memenuhi bentuk second normal form tetapi belum memenuhi bentuk third normal form. Langkah-langkah normalisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan normalisasi data adalah yang pertama, menghilangkan elemen data berulang. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga, menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat, menghilangkan kunci kandidat yang bukan determinan. Yang kelima, menghilangkan ketergantungan multi value. Yang terakhir, menghilangkan ketergantungan join. Ya, sekian penjelasan mapping dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa di-pause sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.